Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama dengan saya sendiri Muksid Anafi selaku legal konsultan di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa itu pembuktian di dalam hukum acara pidana. Sehingga nantikan teman-teman semua untuk menyaksikan dan menyimak video ini sampai akhir. Apa itu pembuktian? Pembuktian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum acara pidana, yang dimana di sana mengatur secara hukum macam-macam alat pembuktian yang sah atau alat bukti yang sah, apa-apa saja jenisnya dan macamnya. Kemudian tata cara dan syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi dari sebuah alat bukti untuk dilakukannya pembuktian. Kemudian serta di sana juga ada kewenangan hakim menerima, menolak, dan menilai sebuah pembuktian apakah itu layak dijadikan sebuah alat bukti atau tidak, ataupun diterimanya dan ditolaknya sebuah alat bukti. Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak di sana, ada kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya. Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Pembuktian perkara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran secara formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, hakim dalam mencari kebenaran formal atau formil cukup membuktikan dengan preponderance of evidence, yang dimana bukti-bukti yang dianggap cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran material, maka peristiwanya harus terbukti beyond reasonable doubt, yaitu tanda-tanda ada keraguan-keraguan yang masuk akal. Apabila dilihat dari aspek teorinya, terdapat 4 teori pembuktian, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara positif atau positive Wetlik-Bewis teori, yang dimana pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasarkan pada undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan atau berlandaskan pertimbangan undang-undangnya saja. Sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian di luar undang-undang. Kemudian adapun pembuktian yang kedua berdasarkan keyakinan hakim saja gitu, atau conviction in time. Dalam teori ini suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan dari hakim saja. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang di luar dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa saja. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis atau conviction reasoning. Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas, yang dimana dapat diartikan ketika sistem pembuktian conviction in time memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul. Sedangkan pada sistem pembuktian conviction reasoning merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah dan wajib gitu ya, berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa tersebut. Kemudian pembuktian yang keempat, yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Kalau tadi di sebelumnya secara positif, yang ini adalah negatif. Negatif Wetlik-Bewis teori, yang dimana teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction reasoning dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Teori ini mengajarkan bahwa salah satu
atau tidaknya seseorang terdakwa ditentukan dari keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Apabila kita melihat berdasarkan 4 teori tersebut, maka hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem berdasarkan undang-undang secara negatif atau negatif Wetlik Beuys Theory dengan didasarkan pada pasal 183 KUHP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Bahwa dari penjelasan pasal 183 KUHP tersebut dinyatakan hakim memutus perkara pidana menyatakan salah terhadap terdakwa apabila didukung 2 alat bukti atau teori positif Wetlik Beuys Theory dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan kejahatan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggabungan teori positif Wetlik Beuys Theory dan teori conviction reasoning sehingga dapat dikatakan KUHP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Adapun 2 alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman kelas hukum dapat memahami tentang beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Jadi tetap nantikan video edukasi lainnya di channel kelas hukum. Sekian edukasi singkat. Bagi teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel kelas hukum. Dan jangan lupa follow Instagram kami di kelas hukum dan juga TikTok kami kelas hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.